lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Amira Mayesa Azalea. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Dr. Farhah MPD selaku tim KKM MTSN Kecamatan Kebayoran Lama. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu. Perkenalkan saya Mica, saya ucapkan selamat datang di MTSN 1 Kota Malang. Terima kasih. Sebagai pembukaan Ibu, bagaimana perjalanan dari Jakarta ke Malang? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar dan cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan ya Bu. Lalu apakah ini kedatangan pertama atau sebelumnya pernah datang ke MTSN 1 Kota Malang Bu? Kalau untuk sekolah pribadi saya, ini kedatangan saya yang pertama, tapi karena kami adalah rombongan satu tim dari KKM 3 Jakarta Selatan, ada beberapa sekolah yang memang sudah pernah ke sini sebagai studi tiru kelanjutan, seperti itu. Baik, berarti secara pribadi Ibu baru pertama kali ini ke MTSN 1 Kota Malang? Betul. Baik, karena ini pertama kali, bagaimana nih kesan pertama Ibu datang ke MTSN 1 Kota Malang? Cukup menyenangkan, lingkungannya asri, kemudian kita disambut dengan antusias. Terlihat bahwa ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang disiplin, baik, punya program-program yang bagus. Artinya ini menjadi tempat tujuan studi tiru yang cukup tepat. Masya Allah, terima kasih Ibu. Lalu kami di sini penasaran sekali, sebetulnya hal apa yang mendorong Ibu jauh-jauh dari Jakarta nih bersilaturahmi ke MTSN 1 Kota Malang? Pertama, kami memang banyak mendengar bahwa MTS 1 Malang ini punya cukup segudang prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Artinya sebagai praktisi pendidikan tentu ini menjadi langkah yang baik buat saya untuk bersama tim dari KKM Jakarta Selatan untuk melakukan studi tiru, baik itu dari segi manajemennya, lingkungannya, atau hal-hal yang berkaitan dalam proses pendidikan dalam satuan pendidikan MTS 1 Malang ini. Gitu. Jadi kami memang mencoba untuk mencari dan melakukan perbandingan, kemudian meniru hal-hal yang positif untuk kita lakukan. Gitu. Baik, lalu hal apa, program apa, dan kegiatan apa yang ingin diadaptasi di sekolah Kebayoran Lama, Bu? Pertama, dari segi lingkungannya di sini asri. Mungkin memang secara geografis kan kalau di Jakarta itu memang lingkungannya sudah dalam tanda kutip agak gersang. Mungkin karena faktor geografisnya Jakarta. Kalau di sini kan kelihatan tadi masih asri, nyaman. Kemudian ada beberapa program, di antaranya ada program Olimpiade dalam pengarahan untuk mencapai siswa yang berprestasi. Artinya di situ sudah ada kelas-kelas percepatan, pembagian SKS dan lain sebagainya. Ini kan artinya manajerial dari segi kurikulum dan percepatan untuk ketercapaian materi itu cukup bagus. Itu yang mungkin bisa kami ambil untuk kami tiru nanti di sana, seperti itu. Baik. Secara umum bagaimana nih Bu proses pembelajaran yang ada di sekolah Ibu sendiri? Kalau di sekolah saya pribadi, kami tim ya di Jakarta Selatan itu kami juga memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi berkaitan dengan kurikulum Merdeka itu sesuatu yang masih baru, artinya kita tetap berinovasi, melakukan perbandingan, melakukan studi tiru yang semuanya itu mengarah pada hal yang lebih baik. Karena kami juga masih dalam proses, mungkin di sekolah MTS 1 Malang juga demikian. Tapi ada hal yang memang harus kita lakukan perbandingan itu untuk sesuatu yang baru yang lebih baik gitu. Baik, lalu menurut Ibu apa yang harus diperbarui dari sekolah Ibu setelah studi tiru di MTSN 1 Kota Malang ini? Selain lingkungan ya, lingkungan geografis kami mungkin harus lebih asri. SDM baik itu siswa yang masuk maupun SDM tenaga kependidikannya, karena ternyata itu menjadi hal yang pokok. Kalau di sini saya melihat bahwa SDM-nya itu memang sudah SDM dalam kategori yang memang sudah baik,
beberapa sekolah swasta di Jakarta itu kan SDM-nya bisa jadi berada ke dalam kategori yang memang masih banyak harus dilakukan pembinaan dan pendidikan lebih lanjut. Jadi SDM itulah yang membedakan sebetulnya yang harus kita perbaiki. Baik. Di sana. Tadi Ibu sedikit menyinggung ya tentang SDM. Menurut Ibu SDM itu kan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang paling penting itu menurut Ibu apa? Kalau untuk satuan pendidikan itu kan SDM itu berkaitan dengan siswanya, tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya. Di Jakarta beragam siswa itu dengan berbagai karakter. Kalau di MTS Malang saya lihat itu sudah tersaring dalam posisi siswa yang punya kualitas yang mungkin sudah baik. Kalau di Jakarta kan tidak bisa demikian. Ada beberapa kebijakan tentang zonasi, tentang lain hal. Artinya kita tidak bisa 100% menyaring siswa baru dalam kapasitas hanya SDM atau hanya kemampuan kognitif yang sudah baik saja. Jadi itu juga yang menjadi perbedaan SDM dalam yang saya masuk SDM di sini artinya kan kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa itu beda dari di MTS 1 Malang dengan apa yang ada di Jakarta berkaitan dengan beberapa kebijakan di sana seperti itu. Baik. Lalu tadi Ibu juga sempat bilang tentang kurikulum merdeka ya Bu. Nah, kurikulum merdeka itu menurut Ibu adalah sesuatu yang memang baru ya sekarang ini. Nah, itu bisa karena ini memang baru, jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah adanya studi tiru ini yang berkaitan dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu sesuatu yang baru berjalan 2-3 tahun sini. Artinya ada beberapa sekolah yang memasuki tahap tahun pertama, tahun kedua. Setelah saya membandingkan di sini, memang untuk kurikulum merdeka ini kita masih mencari pola-pola pelaksanaan yang terbaik bagaimana, desain yang terbaik bagaimana. Tapi kita tetap mengarah pada pelaksanaan IKM, pelaksanaan kurikulum merdeka dengan baik. Meskipun itu semuanya baru. Saya melihat di MTS 1 Malang pun menjadi sesuatu yang baru. Jadi masih mencari pola juga sama seperti kami. Tapi kurikulum merdeka itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai bagian dari perubahan kurikulum, yang memang kurikulum itu harus berubah sebagaimana manusia itu kan juga berubah secara dinamis. Karena pendidikan itu subjek dan objeknya adalah manusia yang berkembang secara dinamis. Maka kurikulum pun harus berkembang, tidak statis. Jadi perubahan itu memang tetap harus ada. Baik, gitu. Benar. Saya setuju banget nih sama Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu untuk MTS di Kecamatan Kebayoran Lama? Harapan saya bisa mendapatkan siswa-siswa yang bukan mendapatkan, arti melakukan perubahan supaya siswa-siswa yang ada di Kecamatan Kebayoran Lama itu bisa menjadi siswa yang berprestasi, unggul dalam kondisi apapun. Terlepas dari beberapa kebijakan, tapi kami tetap akan mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam proses pendidikan, karena itu memang menjadi tanggung jawab kami. Studi tiru yang kami lakukan itu kan juga dalam tahapan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perbandingan dengan sekolah-sekolah yang sudah punya prestasi itu menjadi pembelajaran buat kami bagaimana langkah-langkahnya dan keputusan-keputusan kebijakan dalam proses pendidikan yang kamu lakukan. Itu mungkin. Baik, amin. Semoga untuk kedepannya segera terwujud ya Bu. Amin. Ini Bu, pertanyaan terakhir. Boleh sebutkan 3 kata untuk MTSN 1 Kota Malang. Silahkan Bu. Nyaman, asri, prestasinya bagus. Terima kasih Ibu atas kunjungan dan waktunya hari ini. Semoga kunjungan hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Semoga ini menjadi silaturahim yang akan berlanjut lebih lagi. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata Bu. Sukses untuk Madrasah Tsanawiyah Kebayoran Lama. Terima kasih. Sukses juga untuk MTS 1 Malang. Terima kasih. Sekian podcast kita hari ini. Saya Amira Mayesa Azalea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.